Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 125 sampai 126. Inti dari pedang itu jelas, dan pedang serta manusia adalah satu. Diam-diam, beberapa tokoh besar juga mengenali keadaan istimewa Ye Guan saat ini. Dan orang-orang besar ini sangat terkejut. Kaisar pedang Kuasi hebat. Seorang kaisar pedang sudah merupakan bakat yang luar biasa. Dan jika Anda mencapai kaisar pedang agung, ini adalah monster terhebat. Dimungkinkan untuk masuk ke daftar Qian Qiu. Daftar Qian Qiu. Daftar yang dibuat oleh Akademi Seni Akademi Guangxuan. Di daftar ini, semua jenius dan monster dari era master pedang hingga saat ini dicatat, serta beberapa karakter khusus. Sejauh ini hanya ada 100 orang dalam daftar ini. Setiap orang yang masuk dalam daftar adalah monster di antara monster dan jenius di antara para jenius. Dapat dikatakan bahwa ini adalah daftar paling berharga di Guangxuan Universe. Karena selama Anda ada di daftar ini, berarti sepanjang 30 juta tahun sejarah, Anda adalah monster, bukan hanya monster di era ini. Tentu saja, itu masih tergantung kapan Ye Guan bisa mencapai level Kaisar Pedang Agung. Jika dia memiliki waktu lebih sedikit dari Ye Yu, dia akan bisa masuk ke peringkat Qian Qiu. Tetapi jika dia membutuhkan waktu 20 tahun, dia mungkin tidak memiliki banyak peluang. Tapi, meski begitu, dia sangat jahat. Diam-diam, banyak orang dikejutkan oleh Ye Guan saat ini. Di kejauhan, naga dan harimau mundur lagi, dan akhirnya, boom, saat ledakan terdengar, baju besi emas di Zhang Longhu hancur. Pada saat itu hancur, sebuah pedang langsung menyentuh alis Zhang Longhu. Di sekeliling, diam, hilang. Pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju hitam tiba-tiba muncul tidak jauh dari Ye Guan. Lelaki tua itu berkata dengan cepat, "Tuan Ye, mohon belas kasihan." Ye Guan mengabaikan lelaki tua berbaju hitam itu, melambaikan tangan kanannya dengan ringan ke arah Zhang Longhu di kejauhan, dan pedang di antara alis Zhang Longhu segera menghilang. Zhang Longhu tercengang. Ye Guan berkata dengan tenang, "Saya menerimanya." Zhang Longhu memandang Ye Guan dengan ekspresi yang rumit. "Selamat." Ye Guan sedikit terkejut. "Selamat?" Zhang Longhu berkata dengan suara yang dalam. "Apakah kamu tidak tahu kamu baru saja masuk?" Hati pedang itu jernih. Manusia dan pedang itu satu. Ye Guan ragu. Lalu berkata, "Hati pedang itu jernih, dan manusia dan pedang itu satu. Apa itu?" Longhu tidak bisa berkata-kata. "Astaga, apakah kamu bercanda?" Ye Guan berkata dengan serius. "Saya benar-benar tidak mengerti. Saya hanya tahu bahwa sesaat, pikiran saya menyadari sesuatu, dan kemudian memasuki keadaan yang sangat misterius. Adapun apa yang Anda katakan, hati pedang itu jernih, dan pria dan pedang itu adalah satu. Aku pasti belum pernah mendengarnya." Zhang Longhu melirik ke arah Ye Guan dan melihat bahwa ekspresi Ye Guan tulus dan sepertinya tidak palsu. Jadi dia segera bertanya, "Kamu pasti punya tuan, kan?" Ye Guan mengangguk. "Ya, tapi aku tuan tidak selalu ada di sini." Zhang Longhu terdiam. "Gurumu tidak selalu ada di sini. Tetapi kamu telah berkultivasi hingga tingkat ini. Yang bisa saya katakan luar biasa,
Zhang Longhu menghela nafas dengan suara rendah. Harus dikatakan bahwa dia sedikit terkejut. Di mata orang lain, dia juga seorang jenius yang langka. Dan dia juga berpikir bahwa dia adalah seorang jenius. Tetapi saat ini, dia merasa dirinya sangat biasa. Tidak ada orang yang paling jahat, yang ada hanya orang yang lebih jahat. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tolong beritahu saya tentang keadaan hati pedang jernih." Pikiran pedang bersatu, Zhang Longhu menarik kembali pikirannya, dan kemudian berkata, "Ya, keadaan ilmu pedang, di mana pikiran dan pedang terhubung, dan pedang dan pikiran bersatu. Pertama, tidak peduli apakah pedang ada di tangan atau orangnya ada kaisar pedang yang kuasi agung." Setelah Ye Guan merenung sejenak, dia mengangguk sedikit, "Saya mengerti." Zhang Longhu memandang Ye Guan dengan ekspresi yang rumit. "Tuan Ye, saya kalah dalam pertempuran ini." Zhang Longhu pasti bisa kalah. Sebagai seorang penganut Tao, hal terpenting yang harus dihindari adalah seseorang yang tidak mampu menanggung kekalahan. Tipe orang yang merasa kesal setelah kalah dan kemudian menunggu kesempatan untuk membalas adalah orang yang paling tidak layak. Itu juga yang paling dia benci, laki-laki harus menang dan kalah. Kamu melirik Zhang Longhu, "Saudara Zhang, saya ingin mengajukan pertanyaan, tapi saya takut." Zhang Longhu tersenyum dan berkata, "Saudara Ye, kamu terlalu sopan, saya tidak berani bertanya untuk saran. Jika kamu punya sesuatu, jika kamu bingung, jangan ragu untuk bertanya." Ye Guan mengangguk. Keterampilan seni bela diri yang baru saja dilakukan saudara Zhang sungguh luar biasa. Setiap pukulan dan setiap gerakan memiliki pukulan Wanjun. "Hati-hati, aku akan hancur berkeping-keping. Beranikah aku bertanya pada saudara Zhang, apakah itu seni bela diri tingkat kaisar yang legendaris?" Mendengar apa yang Ye Guan katakan, Zhang Longhu tiba-tiba menunjukkan senyuman cerah. "Ya, dia adalah kaisar Ling suku Gotland. Saya telah berlatih seni bela diri sejak saya masih kecil, dan kemudian memasukkan beberapa ide saya sendiri ke dalamnya." Saudara Ye menganggapnya sangat kuat. Ye Guan mengangguk dan berkata dengan serius, "Ini sangat kuat, bergerak, tinju ilahi Kaisan." Pukulan itu diluncurkan. Sebelum pukulan itu datang, aku merasakan gelombang kekuatan yang membuatku terengah-engah. Saat dia berkata, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas. "Itu benar tanah paling terkenal di dunia. Tanah Dewa Lingsu, tidak setenar pertemuannya. Ketika saya bertemu saudara Zhang hari ini, saya benar-benar mengerti apa artinya ada orang di luar dunia, dan ada dunia di luar langit. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan mengunjungi tanah Dewa Sengo secara langsung. Lihat dewa terbaik dunia." Begitu Ye Guan mengatakan ini, lelaki tua dari Dewa Sengo di samping tiba-tiba menunjukkan senyuman, dan dia sangat senang menghadapi, meskipun Ling Su Sendi dikalahkan. Namun, Ling Su Sendi punya wajah, lihat. Calon kaisar pedang agung yang begitu muda sangat menghormati Dewa Ling Su dan ingin mengunjunginya. Kau tahu, Ye Guan tidak mengatakan itu saat dia mengalahkan Cao Bai. Di sampingnya, Zhang Longhu sangat senang saat mendengar perkataan Ye Guan. Dia langsung berkata, "Saudara Ye, jika kamu datang ke tanah Dewa Lingsu di masa depan, saya secara pribadi akan mengajakmu mengunjungi semua tempat indah di tanah Dewa Lingsu." Ye Guan tertawa dan berkata, "Mari kita bahas nanti." Zhang Longhu tertawa.
Itu perlu. Pada saat ini, mereka berdua benar-benar merasakan sedikit simpati satu sama lain. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba terbatuk-batuk dan terlihat sangat lemah. Zhang Longhu dengan cepat bertanya dengan prihatin, "Saudara Ye, kamu?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Saya baru saja bertarung dengan saudara Zhang, dan tinju saudara Zhang terlalu kuat. Semua organ dalam saya terluka oleh tinju saudara Zhang." Mendengar ini, Zhang Longhu tiba-tiba merasa sedikit malu. "Saudaraku Ye, aku tidak berani menahan diri untuk bertengkar denganmu, jadi, ini." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Zhang Longhu. Pada saat itu, dia berkata langsung, "Saudara Ye, saya akan melindungimu selama 3 hari." Mendengar ini, lelaki tua dari Lingsu Sandy tertegun. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah melihat ke arah Ye Guan, dia ragu-ragu dan akhirnya tidak menghentikannya. Pemuda ini mampu memiliki hubungan yang baik bukanlah hal yang buruk. 3 hari, Lingsu Gatland masih memiliki kemampuan dan wajah ini. Mendengar perkataan Zhang Longhu, Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saudara Zhang, apakah ini akan berbahaya bagimu dan Lingsu Sandy?" Zhang Longhu menggelengkan kepalanya, "Saudara Ye, jangan khawatir, itu hanya 3 hari. Saya masih memiliki kemampuan ini di Lingsu Gotland." Ye Guan mengangguk sedikit, "Terima kasih banyak." Zhang Longhu berkata sambil tersenyum, "Kamu dapat menyembuhkan lukamu dengan tenang." Ye Guan mengangguk, dan kemudian menghadapi Zhang Longhu dan lelaki tua di tanah Dewa Lingsu. Sambil mengepalkan tinjunya, "Terima kasih." Orang tua dari tanah Dewa Lingsu itu mengangguk sedikit. Sama, kamu harus menyembuhkan lukamu secepat mungkin." Dan kemudian dia kembali ke pesawat luar angkasa. Jixuan memandang Ye Guan. "Apakah kamu baik-baik saja?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa." Di sisi lain, Zhang Longhu melihat sekeliling, lalu berkata, "Semuanya, saya akan mengawal saudara Ye selama 3 hari. Dalam 3 hari ini, jika ada yang ingin membunuh saudara Ye, Anda bisa datang kepada saya dulu." Pemandangan di sekitar Jianzhong tidak mudah untuk dipusingkan. Tanah suci Lingsu sebenarnya juga tidak mudah untuk dikacaukan. Dan semua orang terdiam dan tertekan. "Astaga, bukankah kalian semua dari Akademi Guangxuan? Kenapa semua orang di sini diantar oleh Ye Guan? Apakah kamu sedang bermain?" Zhang Longhu menghampiri lelaki tua itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Penatua Agung." Penatua Agung mengangguk sedikit, "Tidak masalah. Dalam 3 hari, Lingsu Sandy dapat membawanya." Sedikit serius, Zhang Longhu segera menghela nafas lega. Dia tidak sanggup menanggungnya sendirian. Karena dia tahu ada lebih banyak orang menakutkan yang datang kali ini. Bahkan beberapa keluarga super bangsawan dan beberapa sekte super mengirim orang ke sini. Reputasinya sebagai Zhang Longhu tidak terlalu bagus. Masalah ini perlu ditangani oleh Lingsu Sandy. Tetua Agung melirik Ye Guan di pesawat luar angkasa di kejauhan dan berkata dengan serius, "Orang ini benar-benar monster, dan orang di belakangnya sama sekali tidak sederhana. Tidak apa-apa memiliki hubungan baik dengannya." Longhu mengangguk, dan dia ragu-ragu. Lalu berkata, "Akademi,
Tetua Agung berkata dengan lembut. Dia pergi ke Kingzu kali ini untuk mendapatkan energi pedang yang ditinggalkan oleh Master Pedang Manusia. Jika dia benar-benar mengundang Master Pedang Manusia, lalu apakah menurut Anda Master Pedang Manusia akan menyukai keluargaan? Zhang Longhu berkata dengan sungguh-sungguh, sulit untuk mengatakannya. Tetua itu mengangguk. Lagi pula, sangat sulit untuk mengatakan hubungan antara keluargaan dan Master Pedang Manusia luar biasa. Kita bisa bertaruh, bagaimana jika Master Pedang Manusia benar-benar menanganinya dengan tidak memihak? Anda tahu, pada analisis terakhir, itu adalah kesalahan Anjia. Hidup dan mati Anjia dapat ditentukan dengan satu kata. Ini adalah masa depan Tuan Muda Ye. Zhang Longhu terdiam. Sungguh, selama ahli pedang di dunia mengenali Ye Guan dan percaya bahwa Ye Guan tidak salah, maka Akademi Guangxuan akan segera menghapus perintah buronan terhadap Ye Guan. Tidak peduli apa sekte atau sekte keluarga, mereka semua berlutut. Tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu Ye Guan tidak bisa mencapai Kingzu sama sekali. Lingsu Sendi sedang berjudi. Tetua Agung melirik ke arah Ye Guan dari kejauhan. Alasan mengapa dia bertaruh adalah karena dia pikir Ye Guan bisa melakukannya dan menyelamatkan muka untuk Lingsu Gotland. Beri aku acungan jempol, saya menghargaimu. Semua orang saling menguntungkan. Jika Ye Guan membunuh mereka semua setelah memenangkan kemenangan, atau tidak menunjukkan belas kasihan, maka Lingsu Sendi tentu saja tidak akan melakukan hal yang sama. Di pesawat luar angkasa, saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Anak kecil, kamu bisa saja licik." Jelas, yang dia maksud adalah apa yang baru saja dilakukan Ye Guan. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Tuan Ta, apa yang kamu katakan salah?" Xiao Ta bingung. "Apa?" Ye Guan berkata dengan lembut. Orang dahulu pernah berkata, seorang pria tidak peduli dengan hatinya ketika berbicara tentang perbuatannya. Dan seorang pria tidak peduli dengan hatinya. Apa yang saya lakukan adalah menyelamatkan muka untuk saudara Zhang dan Lingsu Sendi, sehingga mereka tidak akan begitu malu dan kehilangan muka Sendi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Perilaku ini baik atau jahat? Xiao Ta terdiam. Ye Guan melanjutkan, "Meskipun saya memiliki motif egois, tindakan saya tidak membawa konsekuensi negatif apapun kepada Lingsu Sendi dan saudara Zhang. Sebaliknya, semua orang telah melakukan yang terbaik dan mengubah musuh menjadi teman. Mereka telah menyelamatkan wajah Sendi. Saya ada satu musuh berkurang dan satu teman lagi. Apakah ini hal yang baik atau buruk?" Xiao Ta terdiam. Ye Guan berkata lagi, "Jika kita berbicara tentang keegoisan, saya memilikinya. Saudara Zhang dan tetua itu juga harus memilikinya. Dan jika kita berbicara tentang hati kita, apakah kita semua orang jahat?" Saat dia berkata, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Jika seseorang memiliki pikiran jahat di dalam hatinya, itu adalah orang jahat. Jadi berapa banyak orang baik di dunia ini? Xiao Ta tidak bisa berkata-kata. Setiap kali saya mencuci kaki, saya kadang mempunyai pikiran jahat. Ye Guan berhenti berbicara dan mulai berkonsentrasi pada penyembuhan. Di dalam menara kecil, sebuah suara misterius berkata, "Xiao Ta, menurutku apa yang dia katakan masuk akal." Xiao Ta tetap diam. Suara misterius itu berkata, "Xiao Ta, kamu tidak akan marah, kan?"
Xiaota berkata pelan. Apakah aku tipe orang yang pelit? Suara misterius itu berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, kamu seharusnya bahagia. Si kecil ini karakter pria. Sangat bagus. Cara dia menangani sesuatu barusan membuktikan bahwa dia bukanlah orang yang tidak punya otak dan tahu bagaimana untuk maju dan mundur. Saya yakin dia bisa melangkah jauh di masa depan. Tindakannya di luar ekspektasiku. Sepertinya aku harus terus menyembunyikannya darinya dan tidak membiarkan dia tersesat. Suara misterius itu tertawa. Menara kecil ini agak bodoh, itu dendam pribadi. Di pesawat luar angkasa, cedera Ye Guan mulai pulih perlahan. Pada saat ini, dia juga sedang meninjau pertarungan dengan Zhang Longhu tadi. Sebenarnya dia tidak berbohong sebelumnya. Menurutnya, naga dan harimau ini sangat kuat. Pukulan dan gerakan Zhang Longhu semuanya sangat kuat. Jika Anda tidak berhati-hati, tubuh Anda akan benar-benar hancur. Hanya karena Anda cepat bukan berarti Anda benar-benar tak terkalahkan. Apalagi sekarang, siapapun yang berani menantang dirinya sendiri harus mampu mengatasi kecepatannya sendiri. Yang paling penting adalah belum ada seorang pun dari Akademi Guangxuan yang keluar sekarang. Dan Anjia, meskipun keluarga Andi Qingzu rusak parah, serangga kelabang tetap hidup dan warisan keluarga tetap ada. Pihak lain pasti tidak akan membiarkan saya pergi ke Qingzu. Akademi Guangxuan pastinya juga tidak akan melakukannya. Jika saya pergi ke Qingzu, setelah Master Pedang Manusia muncul, dan Master Pedang Manusia menanganinya dengan tidak memihak, bukankah Akademi Guangxuan akan ditampar wajahnya? Oleh karena itu, Akademi, yang disebut sekte dan sekte aristokrat pasti akan mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka. Setelah memikirkan hal ini, Ye Guan perlahan mengepalkan tangannya. Bencana, ribuan kesulitan, mengatakan tidak ada tekanan adalah suatu kebohongan. Apa yang dia hadapi sekarang adalah Akademi Guangxuan raksasa. Dia langsung pergi ke seberang akademi untuk meminta pertemuan dengan Master Pedang Manusia. Ini sama saja dengan melampaui pangkatnya untuk mengeluh. Ini pasti akan menyebabkan kematian. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tanpa pikir panjang lagi, Ye Guan mulai menyembuhkan lukanya dengan serius. Sekarang, dia harus selalu menjaga dirinya dalam kondisi terbaik. Suatu hari telah berlalu, Jixuan tiba-tiba duduk di depan Ye Guan, dan dia berkata dengan serius, "Dengan kecepatan kita saat ini, jika tidak terjadi apa-apa, kita bisa tiba di Qingzu dalam 9 hari, dan Dewa Lingsu akan mengantar kita selama 3 hari, yang berarti kita punya aman selama 6 hari. Tapi, menurutku Lingsu Sandy tidak bisa menahannya." Kamu melihat sekeliling, dan benar saja, ada aura misterius yang tak terhitung jumlahnya di sekeliling. Melihat adegan ini, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Di kejauhan, wajah tetua agung tanah Dewa Lingsu serta naga dan harimau juga menjadi serius. Karena dalam perjalanannya, mereka menemukan semakin banyak aura orang kuat di sekitar mereka. Melihat pemandangan ini, wajah keduanya menjadi jelek. Sekte Pedang Cao Bai mengucapkan satu kata hari itu dan semua orang kuat mundur. Dan sekarang, perbedaannya sangat besar. Zhang Longhu berkata dengan suara yang dalam, "Penatua Agung, apa yang harus saya lakukan?" Penatua Agung terdiam dan terlihat sedikit jelek.
Dia tahu bahwa orang dalam kegelapan ini memaksa mereka pergi, dan dia bersiap untuk membuat diri mereka terlihat baik. Dan jika mereka tidak pergi, orang lain harus membantu mereka tampil baik nanti. Sulit, tetua yang hebat tiba-tiba menjadi bingung. Pada saat ini, Ye Guan di pesawat luar angkasa tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Saudara Zhang, lukaku telah sembuh, kamu boleh pergi." Mendengar ini, Tetua Agung dan Zhang Longhu menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, dan Ye Guan tersenyum dan berkata, "Terima kasih kalian berdua telah menemaniku. Aku sudah pulih dari cederaku sekarang. Kalian berdua boleh pergi." Zhang Longhu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saudara Ye." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saudara Zhang, sampai jumpa. Aku akan menyimpannya di hatiku, dan biarkan aku menghadapinya sendiri." Zhang Longhu terdiam. Ye Guan memandangi sesepuh agung itu dan berkata sambil tersenyum, "Senior, bawa saudara Zhang pergi." Tetua Agung itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Ye, hati-hati." Dan botol giok putih terbang ke Ye Guan di depannya. Dia kemudian menghilang langsung dari lapangan bersama Zhang Longhu. Dia tahu dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, karena dia meremehkan orang-orang besar dalam kegelapan. Belum lagi tanah Dewa Lingsu, bahkan jika Sekte Pedang datang, saya khawatir mereka tidak akan mampu mengatasinya. Setelah keduanya pergi, Ye Guang melirik botol di depannya. Ada 3 pil di dalam botol. Semuanya adalah ramuan ajaib. Selain itu, ketiganya adalah pil pemulihan, yang dapat memulihkan sejumlah besar energi dalam waktu singkat. Ye Guan berkata dengan lembut, "Saya bertekad." Ketiga pil ini tidak diragukan lagi sangat penting baginya. Ini memberinya modal untuk berperang berlarut-larut. Dan dia belum menggunakan pil penyembuh yang diberikan Ye Guanzi padanya di awal, jadi dia menyimpannya. Faktanya, pertarungan sama seperti pertarungan di dunia sekuler. Dalam banyak kasus, pertarungannya adalah soal ekonomi. Saat ini, Jixuan berjalan ke arah Ye Guan. Dia melihat sekeliling dan berbisik. Ada lebih banyak lagi, memang benar. Ada aura yang semakin kuat dalam kegelapan. Apalagi kalau dilihat, masih banyak orang yang bergegas ke sini. 1 juta kristal peri, 3 cara keberuntungan yang luar biasa. Siapa yang tidak serakah? Ye Guan tiba-tiba terkekeh. Jixuan tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu tertawakan?" Ye Guan berkata dengan lembut, "Sungguh pantas untuk menertawakanku." Ye Guan tiba-tiba menatap Jixuan dan berkata dengan serius, "Nona Jixuan, apakah kamu ingin pergi?" "Aku bersungguh-sungguh dengan tulus. Aku benar-benar tidak ingin menyakitimu." Jixuan menatap Ye Guan. "Semua orang mengenalku sekarang. Kita aktif berada di sisi yang sama denganmu. Apa bedanya jika aku pergi sekarang atau tidak?" Ye Guan terdiam. Jixuan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Jika menyangkut hidup dan mati, aku pasti akan melarikan diri. Aku tidak akan mati untukmu." Ye Guan mengangguk sedikit. "Oke." Dalam hidup ini, hal terakhir yang ingin dia lakukan adalah menyakiti orang lain karena dirinya sendiri. Pada saat ini, kecepatan pesawat luar angkasa tiba-tiba melambat. Ye Guan menyipitkan matanya. Kecepatan pesawat luar angkasa menjadi semakin lambat. Hanya dalam beberapa napas, pesawat luar angkasa yang awalnya cepat menjadi kecepatan kura-kura. 100 kaki jauhnya di depan pesawat ruang angkasa,
berdiri seorang wanita. Dia mengenakan pakaian ungu, dengan selendang rambut panjang, dan kerudung. Di tangan kanannya, dia memegang tongkat berwarna biru tua. Kristal itu memancarkan cahaya redup, dan di ujung tongkatnya, ada lampu yang tergantung. Pesulap, ekspresi Ye Guan dan Jixuan menjadi serius. Jixuan menatap wanita itu dan berkata dengan suara yang dalam, dia setidaknya adalah seorang penyihir surgawi. Ye Guan diam. Belum lama ini, dia bertemu dengan seorang pesulap dari kelompok tentara bayaran. Pada saat itu, dia mengalami beberapa kesulitan. Dan wanita itu hanya level 9, dan orang di depanku setidaknya berada di alam surga. Yang paling penting adalah wanita ini harus berasal dari alam semesta Guangxuan. Tempat itu tidak sebanding dengan para penyihir di dunia tengah Tiongkok. Terlebih lagi, apa yang dikenakan dan dipegang oleh wanita di depan saya sepertinya merupakan produk yang bagus pada pandangan pertama. Pesulap sangat bergantung pada peralatan. Sejujurnya, dia bahkan tidak ingin melawan penyihir itu. Orang-orang ini sedang bermain sihir yang benar-benar memusingkan. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, saya Kiao Xing Yao dari Gua Waktu, seorang penyihir ilahi. Saya datang ke sini hari ini untuk bersaing dengan Tuan Ye." Yang pertama dari 9 gua, Ye melirik ke arah Kiao Xing Yao. "Nona muda, apakah Anda di sini untuk mencari keberuntungan?" Kiao Xing Yao berpikir sejenak, lalu berkata, "Awalnya. Tetapi setelah datang ke sini, saya melihat bahwa Tuan Ye memiliki sifat yang luar biasa. Bantalan dan bukan penjahat, jadi dia muncul hari ini hanya untuk berdiskusi dengan Tuan Ye, tidak ada tujuan lain." "Ye Guandao, nona muda dari akademi, apakah Anda tidak takut akan hukuman dari akademi karena melakukan ini?" Kiao Xing Yao menggelengkan kepalanya. "Tuan Ye, keadilan ada di hati. Setiap orang dapat melihat apa yang benar atau salah dalam masalah ini. Siapapun yang memiliki sedikit kecerdasan akan tahu siapa yang benar dan siapa salah." Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan kemudian berkata, "Tentu saja, saya tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Tuan Ye. Tidak ada yang dapat Anda lakukan." Ye Guan mengangguk. Dimengerti, pasti ada sangat hanya sedikit orang di seluruh akademi yang berani berdiri seperti Ye Guanzi. Tidak, harus dikatakan bahwa hanya ada satu Ye Guanzi. Berani berdiri dan mempertanyakan kabinet dan akademi. Tentu saja dia bisa memahaminya, belum lagi yang lain. Jika hal seperti ini terjadi padanya, dia tidak akan berani berdiri seperti Ye Guanzi. Kiao Xing Yao tiba-tiba berkata lagi, "Tuan Ye, tolong beri saya nasihat." Ye Jian mengangguk dan hendak berbicara. Saat ini, Ji Xuan tiba-tiba berkata, "Nona Kiao, Anda harus sangat kuat, dan jika Anda bersaing dengan Xiao Guanzi, ini akan menjadi situasi kalah-kalah. Dan begitu dia terluka, orang-orang dalam kegelapan pasti akan mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan." Mendengar ini, Kiao Xing Yao mengerutkan kening. Jixuan melanjutkan, "Jika Nona Kiao menemani kami selama sehari, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan dibenci oleh orang-orang itu secara diam-diam dan menimbulkan masalah bagi Anda di Gua Waktu. Oleh karena itu, saya pribadi menyarankan agar sesi perdebatan Anda ditunda." "Oke." Kiao Xing Yao berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Saya tidak pernah memikirkan hal ini.
Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan. Tuan Ye, kalau begitu kita bisa menunda pertarungan sampai kita tiba di sana. Tersenyum, oke, jika saya bisa selamat dari perjalanan ke Qingzhou ini, saya pasti akan mengunjungi gua waktu di masa depan. Kiao. Xing Yao mengangguk sedikit. Selamat datang Tuan Ye. Kalau begitu, dia seharusnya tidak punya kesempatan untuk pergi. Sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Alis Kiao Xing Yao tiba-tiba berkerut ketika kata-katanya disela. Ketika semua orang mendengar suaranya, seorang pria berjalan beberapa meter ke kanan. Pria itu mengenakan jubah kuning cerah, dengan pedang panjang tergantung di pinggangnya. Rambut panjangnya adalah selendang, dan saat dia berjalan perlahan, kekuatan pedang yang kuat langsung mengguncang ruang di antara kedua pedang itu. Pangeran Hao, seseorang di lapangan berseru, Dia adalah Pangeran Hao, yang berada di urutan keempat dalam daftar jahat, dan juga pangeran termuda dari klan kuno. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di tempat tersebut terkejut. Salah satu dari 4 keluarga super Akademi Guangxuan, dan salah satu keluarga super terkuat di alam semesta saat ini. Satu klan adalah satu negara. Satu negara adalah satu klan, tapi sekarang orang yang sebenarnya berkuasa di suku kuno bahkan lebih menakutkan. Percayalah pada sang putri, saat itu, dia menaklukkan alam semesta dan memimpin jutaan tentara. Terus terang, Putri Xin menghentakkan kaki kanannya dan seluruh alam semesta Guangxuan akan bergetar, bersambung.